بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'mati ikhwana wallazi jam'akum ala tauhid wal iman wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'aliyyul 'azim. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu rasulul karim. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lereng, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak RW dan Bapak RT, yang kami hormati pengurus masjid, Bapak Imam kita, Khatib dan Bilal, tokoh masyarakat, alim ulama, jadi pandai, seluruhnya jamaah Masjid Nurul Musallin yang kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah malam kini kita dapat bersama-sama bertemu, bertakarrub kepada Allah, berta'abud dalam acara peringatan Tahun Baru Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam maribulah kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa besar kepada kita semua, menjadikan kita orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kemuliakan, kalau saya tidak salah tadi ada jemaah lah 2 tahun bu ya nak kamainya. Ayo. Dulu ada rencana kamai ambo sakit digantikan, dan baru malam hari ini alhamdulillah kita dapat jumpa dalam acara peringatan Tahun Baru Islam. Ambo kalau kelereng dekete godang hati dan nyemakan deh sesamur atau dekete bahagia tidak ya. Allah konyang pau ibu ngaji kan nyelewa deh. Alhamdulillah malam hari ini kita dalam acara peringatan Tahun Baru Islam. Kita hidup bu 3 je masa telah berlalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Telah berlalu tinggal kenangan, masa sekarang kenyataan, masa yang akan datang impian dan harapan. Memperingati Tahun Baru Masehi jauh beda memperingati Tahun Baru Islam. Tahun Baru Masehi dinanti orang dengan trompet. Banyak trompet bu. Tapi Tahun Baru Islam, alhamdulillah di lereng kita ibu, di masjid kita yang tercinta ini telah memperingati Tahun Baru Islam. Alhamdulillah ini sangat luar biasa karena banyak orang yang ada ndak tentu di tahun baru ini. Tahun Baru Masehi itu milik orang. Membuatnya bu Januari sampai Desember ciptaan manusia. Muharram, Safar sampai Zulhijjah itu adalah madain Allah. Allah membuat ciptaan Allah dan ini adalah milik kita. Amin. Tanya ibu dulu, tajan lolok. Bu, Januari, Februari itu ayam urang dah. Kalau Muharram, Safar sampai Zulhijjah itu ayam awal. Mana bu sayang di ayam urang pun di ayam awal. Sayang di ayam awal. Tanya pertama.
Baik Ibu, kita lanjutkan. Tiba masa padam kan biasa saja. Tak luar biasa alam nam. Lah ulang balik dan tanya, tadi Januari sampai Desember itu ayam urang dah. Sedangkan Muharram sampai Zulhijjah itu ayam awak. Mana kita sayang di ayam urang pun di ayam awak, sayang awak ke ayam awak kan itu tadi jawab ya. Tanya pertama, tanya yang kedua. Januari, Februari sampai Desember itu laki orang dah. Muharram, Safar sampai Zulhijjah itu laki awak. Mana aku sayang dengan laki orang dan laki awak. No aja. Bu, mana sayang dengan laki orang dan laki awak, Bu? Sayang laki awak, sayang laki orang selingkuh nama. Kini kan terbalik Ibu. Milik orang dirayakan, bayo yo merakyat merayakan, membuat panggang ayam cukui acara kodang-kodang. Memperingati tahun ini ceno tido je, seolah-olah tidak rasa miliknya. Baik Ibu, tentangan Nabi dalam rangka memperingati tahun baru Islam itu, Bu, memperingati hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah itu, Bu, bukan biasa-biasa saja, tapi sangat luar biasa. Dicaci maki, dihina, difitnah, dikejar-kejar, mau dibunuh. Bahkan Nabi malam itu Ibu akan dibunuh oleh 14 anggota pemuda yang bersenjatakan pedang. Ingin membunuh Nabi malam itu pada tanggal 26 Safar 1622 Masehi. Kalau bahasa apanya kan tahun baru hijrah nadole yang ada Masehi, Bu. Ya, 622 Masehi. Nabi sebelum berangkat hijrah itu, Bu, sudah ada panitia keberangkatan hijrah. Siapa orangnya? Dari tahun 2 bulannya lah hijrah sudah ada, Bu, panitia. Kalau kini istilah orang kini, orang sekolah kini, job description. Apa bahasa ada, Bu? Pembagian kerja. Jadi lado di tanah 2 bulannya lah hijrah lah, Bu. Tidak langsung lah bangkit gini, bangkit langsung. Dah. Itu sudah ada planningnya. Yang kawan Nabi nanti ke Gua Sur, Abu Bakar Siddiq. Yang menggantikan tidur Nabi sampai lalu Nabi, Ali bin Abi Thalib. Yang membawa makanan ke atas, karena insya Allah rencana itu, Bu, tapi ternyata ia di Gua Sur itu Nabi 3 malam setengah. Tanggal 26 petang kami berangkat, Ibu, ke Gua Sur itu. Saat itu Safar hanya 29 hari. 3 malam setengah di Gua Sur. Maka tanggal 1 Rabiul Awal beliau langsung berangkat meninggalkan Gua Sur itu. Sampai di Madinah tanggal 8 Rabiul Awal. Baiklah Ibu yang kemuliakan, jadi yang kawan Nabi dia teh Abu Bakar Siddiq, yang mengantarkan makanan karena 3 malam situ adalah anaknya, namanya Asma binti Abu Bakar. Yang mendengarkan hiruk pikuk cenderung pun laporannya nanti situasi di bawah di Madinah, di Mekah itu, Bu, tukang lapornya namanya Abdullah bin Abu Bakar. Jadi anak Abu Bakar berdua terlibat, Asma seorang, Abdullah seorang. Yang menjaga di bawah bukit tadi, Bu, ada tukang jago namanya Amir bin Fuhairah. Yang tukar tujuan jalan ke kota Madinah namanya Abdullah bin Uraikik. Lengkap deh, Bu, panitia keberangkatan hijrah ke kota Madinah itu. Baiklah ibu-ibu yang kemuliakan, di saat genting-gentingnya jam 2 malam umat Nabi sudah dikopung oleh orang kafir Quraisy, maka datang perintah Allah, Muhammad sekarang berangkat. Di saat gantian orang lah siap sodo dengan pedangnya, sampai boleh anak muda pakai pedang umat Nabi, dia kacik warnanya, Bu. Kalau sampai boleh orang pas sekuliliang doh, tak bisa lolos, ada nunggu akal kita.
Diperintah ni Allah, Muhammad sekarang keluar. Sebelum keluar baca ayat Al-Quran. Dibaca oleh Nabi bu. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Surah apa bu? Ayat berapa? Alhamdulillah. Iya ibu-ibu. Pokok Yasinnya lah ya. Iya. Alhamdulillah sudah Nabi baca ayat itu ibu, sampai boleh anak muda terlolok sodo. Siapa kojo kena Allah ibu? Pisau yang sebanyak, sampai boleh orang sontak loloh. Nabi dengan tonang bisa keluar, sehingga rumah Abu Bakar nanya kata ibu, sampai di gua Nabi nak masuk dalam gua dilarang oleh Abu Bakar. Jangan Rasulullah. Ada apa Abu Bakar? Ikut lu nak orang mau nilai Rasulullah. Nanti ku ada binatang buas sekali diterkam engkau dari Rasulullah. Nanti yang menangis adalah umat seluruh dunia. Biarlah daya Rasulullah masuk dalam dulu. Kalau daya diterkam oleh serigala nanti, yang menangis hanya istri dan anakku. Sayang tiap Bakar tu tiap mama yang kamu muliakan. Abu Bakar tu galonyo datang tanggung dah. Galonyo banyak As-Siddiq galau dah. Apa kalau sudah tulis yang paling terkenal radhiyallahu anhu. Siapa yang galau dah bu? Allah Subhanahu wa taala. Allah galau Abu Bakar bu. Apa galau? Radhiyallahu anhu. Allah redha kepadanya. Mana tu? Dalam surat, tengok surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, dan orang-orang yang pertama masuk Islam itu, orang yang mengikutinya, Allah sudah redha kepadanya dan mereka redha kepada Allah. Siapa yang pertama masuk Islam? Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu saudara bu, titel mereka radhiyallahu anhu. Tebetunya Nabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabat dia. Lau anfaqa ahadukum misla zabid Uhud. Kalau kalian sedekah ame sekadang bukit Uhud, alukan lawan sahabat dia le perjuangan ini dibandingkan perjuangan mereka dibandingkan sedekah kalian. Ame kena bukit Uhud terselokat alukan terbanding di perjuangan sahabat kita. Nyawa taruhannya. Yo rela masuk gua. Tak ada penghuni sana itu satu orang pun demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka titel di bait Allah Akbar bu radhiyallahu anhu. Ada semayang orang ibu di tempat lain dongon al khalifatul awal Abu Bakar Siddiq. Jawab di jemaah radhiyallahu anhu. Dayan titel dayan paling tinggi ibu dibaca de protokol al mukarram. Itu tinggi bu. Kami panggil al ustad mukarram al mukarram. Al mukarram dah yang paling mulia. Itu tinggi bu. Aluna donya boleh kita panggil Buya Muslim radhiyallahu anhu dadoro. Lalu sampai kita kebacan ya. Tapi Abu Bakar titelnya Allah ben, titelnya radhiyallahu anhu. Alhamdulillah 3 malam setengah meninggalkan Gua Sur berangkat ke kota Madinah. Tanggal 1 Rabiul Awal sampai di Kuba 8 Rabiul Awal. 8 hari 8 malam pakai untung. Mama gawat ibu. 8 hari 8 malam. Ternyata di Kuba lah nanti dengan manusia, lautan manusia. Maka Nabi menganjurkan saat itu sebanyak ikut keluarga dayan mana kita tapi berkumpul. Kita musyawarah. Saat itu kita bangunlah masjid ya Rasulullah. Siapa yang menyumbang? Siapa yang mendirikan mampu masjid Kuba ini terutama hari ini kata Rasulullah, maka pahalanya 1 kali sholat di masjid Kuba sama dengan 1 kali umrah. Di Kuba tidak menengok bu sejarah orang sedekah. Kenapa sedekah di Kuba? Ada subang batonggen apa? Ada golang batonggen.
setengah goni dapat omeh malam 7 nak membangun Masjid Quba. Sampai Nabi pun itu, siapa yang bangun Masjid Quba maka nanti pahalanya sama 1 kali umrah. Di kita kalau pergi umrah nanti bu, jangan sampai tidak solat di Masjid Quba, karena 1 kali kita solat di Masjid Quba itu bu, dah dapat lo pahala 1 kali umrah. Baik ibu yang kemuliaan, rupanya di kota Madinah diperintahkan oleh gubernur Madinah tu bu, nyala menanggung Nabi hijrah, diperintah oleh Pak Gubernur, seluruh masyarakat Madinah silakan hias rumah kita sekemampuan kita. Yang kaya hiaslah dengan sebaik-baik, cat rumah, buat macam-macam bunga-bunga. Mana yang tidak mampu sekedarnya saja. Kalau bisa daun korma dibuat gubah-gubah, silakan. Ternyata setelah Nabi sampai di Madinah, Allahu Akbar, sangat luar biasa lah ada panitia penyambutan bu. Belagu yang menyambut nama Nabi bu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'anillahi da'i. Nabi Muhammad junjungan kita dari dunia kau sampai alam baka. Banyak solawat kirim kepadanya untuk kau elok semua keserupa. Banyak orang kini mengaku semua yang mengaji pemahamannya. Itu lagu Madinah separuh, lagu Dayan separuh. Lagu Madinah saudara lalu bu di orang Madinah bayayo nyambut Nabi bu. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama atas kami ya Muhammad. Dulu negari Yasrib kau saat itu Yasrib nak mau ya, dulu negari Yasrib ke Rasulullah, kalam dia dosa ya Rasulullah, kau datang ke kota Yasrib ini membawa bulan purnama, kampung kami menjadi terang benderang. Di apa itu lagu bu? Ada ulama yang mengatakan bahwa saat Nabi sampai kota Madinah, keluar cahaya di tubuh Nabi bu. Orang kota Madinah itu tidak lagu je bu, itu kenyataan itu. Terbit bulan purnama atas kami, kota Yasrib itu tolak. Akhirnya gubernur Madinah merubah namanya. Sekarang nama negara kita bukan Yasrib lagi, tapi Madinatul Munawwarah, kota yang bersinar-sinar karena cahaya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Pantas kita bu, macam itu Nabi sangat luar biasa. Perbanyaklah selawat kepadanya, luar biasa tu bu. Dan dalam bermotor berselawat jiran, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kami datang bersalawat kepada Nabi Muhammad, kaulah Nabi penyelamat di dunia dan akhirat. Kaulah Nabi penyelamat di dunia dan akhirat. Sambil-sambil berlagu, sambil-sambil duduk, kita berselawat kepada Rasulullah. Kan nyelego tu bu. Ya Muhammad, ya Habibi, Nabi kami Rasulullah, syafaatmu sangat luas untuk kami yang pemalas. Syafaatmu sangat luas untuk kami yang pemalas. Jadi kita ibu yang kemuliakan, sambil-sambil mohon sayang kepada Rasulullah, maka bacalah selawat kepadanya. Tanda cinta dan sayang kita kepada Rasulullah. Baik ibu-ibu yang kemuliakan, minum dulu ya. Setelah Nabi sampai di kota Madinah,
ada 5 ajaran Nabi. Karena di Madinah tu tak orang Islam, saudara bu. Ada orang yang tidak Islam. Karena yang Islam itu orang-orang yang hijrah duluan bersama para sahabat. Oleh seluruhnya yang Islam. Maka Nabi menyatukan seluruh penduduk Madinah dengan 5 ajaran. Ini kita contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau ingin masyarakat kita maju seperti yang diajarkan oleh Rasulullah di kota Madinah, 5 ajaran Rasulullah setelah sampai di kota Madinah. Pertama, ayyuhan nas, ya Nabi, oi manusia, afsyus salam, tebarkan keselamatan. Bagaimana caranya? Ada 2 cara. Pertama, ucapan. Jadi kita bertemu dengan kawan, assalamualaikum, assalamualaikum, itu namanya yang pertama dengan ucapan. Nabi di Masjid Nabawi itu bu, ada satu kali beliau sedang ceramah, duduk di bawah. Saat itu belum ada meja, belum ada kursi, duduk di bawah. Masuklah sahabat sebelah kanan, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sebelah kanan. Nilai kamu 10. Ya Nabi bu, nilai kali dia. Masuklah kawan satu yang dari depan, assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, duduk depan. Ya Nabi, nilai kamu 20. Masuk lagi sebelah kiri, ada sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sebelah kiri, ya Rasulullah, nilai kamu 30. Kalau nak nio kita pahala lebih banyak, sampai kau juang bu, bertamu atau masuk kita ke orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah kalau nak ingin 30 pahala, jawablah 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pahala 30. Ya, dalam praktek dia bu, kecil ada orang ceramah, masuk ke orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ceramah ustaznya, payah aja apa, lah sampai ke ujung lah kecil ceramah di pintu ni, iwan nanti 30, ya bu ya, alhamdulillah. 1. Kedua, bagaimana menyebarkan keselamatan itu bu, adalah dengan perbuatan. Perbuatan itu ada 2 hadis Nabi. Pertama, al-mu'minun lil mu'minin kal jasadil wahid. Orang mukmin satu dengan orang mukmin lainnya seperti satu tubuh. Bahasa Nabi indah tu. Cuba ibu renungkan. Awak dengan orang lain, orang mukmin lain dengan orang mukmin awak, siapa? Nasbal uman dan awak sodo itu seperti satu tubuh. Kita tengok tubuh awak ni ibu. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada telinga. Dia adonya macam ikut indah kita bu. Hilangnya cianda indah oleh bu. Cuy dua hilang. Mata ada, mulut ada, telinga ada, hidung ada. Buat tu kita. Jangan ke hidung ada pesek aja kata lain model awak kan. Lagi kaki nak nawa. Apa arti dia bu? Di tengah masyarakat ada yang petani, ada yang pegawai, ada yang pedagang, ada penceramah, macam-macam lah kerja. Kota tubuh awak dia macam-macam tadi, indahlah masyarakat itu. 1. Yang kedua, kita ke bu, satu tubuhnya Nabi dia kan tak sama model bu. Mata lain modelnya, hidung lain modelnya, mulut lain modelnya, telinga lain modelnya, tangan lain modelnya, kaki lain bentuknya. Dengan ada berbeda tadi, indahlah kita bu. Kalau sama beda Allah, jangan kena di muka boleh buat. Tangan dan kakinya sama panjang, bau dan kaki sama panjang, nancak kita lah bu. Di beda kalau tangan kewan tua, kaki kewan tua, kan beda dong. Dengan ada beda tadi, indahlah kita bu. Apa arti ibu tu? Dengan ada yang beda-beda. Kena ada di tengah masyarakat, ada yang tinggi, ada yang pendek,
Ada nang kuih, ada nang gapuk, ada nang kuning, ada nang hitam. Berbeda itulah indah kita. Kalau dibuat adalah sama sodo, awak bantu sama sodo, yang tino sama sodo, yang jantan sama sodo. Kacau gitu bu. Sebini tan mano, kau sebini dia. Entahlah nyebini dia. Abang laki dia ni. Agak payah jadi bu. Tu tadi beda dalam satu tubuh. Dah ketek bahasa Rasulullah satu tubuh ku akan berbeda-beda lah. Tu tianca awak dengan berbeda lah indah kehidupan awak. Nyolong jangankan lebu bentuk gua. Jalan awak je nak syukur di Allah. Apa nyak kita lain-lain jalan awak. Aduh jalan tu berbeda kenal orang rumah awak. Betunya nyama ke anak nak buka pintu nak. Ayah kalian pulang. Apa tentu dia mak? Dah dangol yang selasa dia namanya. Sedang nak bangkit terompa belo. Aduh nan letter O jalan. Ada yang letter X. Dah supu dah bu. Lagi macam-macam di Allah model. Model itulah membuat kita indah bu. Ulang balik. Kalau sama bu Allah awak, maka kita akan terbentur berbantah-bantah kita. Ya coba ikut bini dia yang nyalah. Dah tentu sama jual bu. Dengan ada berbeda, alhamdulillah antur wak bini awak. Di tengah-tengah banyak ku antur kau orang rumah dia, antur awak. Ini berbeda. Ini ajaran yang pertama dari Rasulullah mempersatukan awak ko satu tubuh. Hadis kedua, al-mu'minun lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah. Orang mukmin satu dengan orang mukmin lainnya seperti satu bangunan. Kita tengok ibu bangunan saja. Yang satu memperkokoh yang lain. Apa fungsi bangunan kah? Untuk saling berkorban. Bangunan ke bu antu dia bahasa inyo itu kojo atau untuk menoduhkan yang di bawah. Tiang untuk mendokong di atas kena untuanya. Dinding sampai bersandau sekaligus sampai jika jan masuk ke hujan sampai ke dalam. Lantai sampai duduk sudah diatur sodo ada guna. Kalau menyombong lagi bu ya rorak bangunan ke bu. Apa nyatok berjasa kalau bawa ya nang dia nak nazak tiba hujan kehujanan tiba panas kepanasan dia nak beli azab. Kalau dibawa lolok je kalau nyenaman dia menaduan buang ngak bu dinding je wawo je tok nyanyi azab dia letak je dinding. Bila acara wirid bersandau sodo ke dia borek tetok nyanyi. Ada nang gatal punggung besen je ke dia. Nye dinding bu. Buang ngak je tiang je wawo je kalian. Buang ngak ke dia nak kalau kalian memang bangga, bangga lah tumbang je dia. Allah. Tumbang je tiang bu. Buangi orang bangga sodo bangga lah tiang. Kalau lu yang ni anak batang mamanya malah kalunya. Kalau tiang kada rorak dia atas bu. Kan dah menyembangga tiang nak. Betunya lantai terakhir. Jangan kali mencora jo. Nampali azab dia yang nyanyi. Dia yang kono tijak, dia yang kono duduk. Nampali parah kono tembak. Tu kena tembaknya. Lomer ni bangunnya nya. Lamut yang negara ada banyak. Minta ampunan dia yang di lantai ke azab dia nya. Tapi kan tak ada cijur pak nama bantah, tak ada nama membanggakan, indahlah masjid kita. Inilah bangunan, ini yang diajarkan Rasulullah. Kalau mau bangga dedek lah, ancu bangunan ibu. Itu ajaran Nabi setelah sampai di Madinah itu. Yang kedua, yang kedua apa ajaran Nabi setelah sampai di Madinah? Wa at'imut ta'am. Orang Madinah
baik makan orang Makkah semua. Mereka berangkat meninggalkan rumah, mereka berangkat meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kebun, meninggalkan harta benda yang ada kain diloket di badannya. Tidak ada mampu apa jujur. Orang Madinah, kasih makan orang-orang Mekah tu. Cecau yang Madinah ada bu. Ada 10 orang, kemudian tinggal dia tanggung sedok. Labi yang Mekah ada bu orang Madinah ni juga dah ada dapat bagian. Tu dah yang dah ada nyonya. Tu kan kau bercecau bui. Modern sekian. Apa tanya orang Madinah? Apa di Mekah dulu apa kau jawab apa? Dan tukangnya dibolin alat tukang dia bu. Apa tukang lah kau jawab apa dah. Dan di Mekah apa dagang? Di pokok ada orang Madinah. Luar biasa orang Madinah dah. Itu terkenal Ansar bu, orang penolong. Apa-apa kau jual di Mekah? Ada petani, dibolin ala-ala petani. Jadi orang Madinah sangat luar biasa membantu orang-orang Mekah. Dan paling parah ni cik kau yang contoh le pak. Apa lagi ni nya? Alun lah ni apa bini dia yang nya. Ampe bini dia coreng cik lah bini semua nikah mana nya. Bini dia bagi je le pak. Tu orang Madinah dah bu. Nak kau jangan contoh lah ya. Nan cik kau ndak itu orang Madinah nya. Ni banyak bini ampe. Wakan cik nya bagilah tenawul kan. Dah ibu, ini ajaran Nabi setelah di Madinah itu sangat luar biasa. Apa arti dia bu? Kalau kita ingin seperti yang dicontoh oleh Rasulullah, bantulah saudara-saudara kita di mana ada kekurangan. Mangkana malun falyatasaddaqa bimali. Siapa yang ada harta, bantu dengan hartanya. Mangkana ilmun falyatasaddaqa bi ilmi. Siapa yang ada ilmu pengetahuan, pemikiran, bantu dengan ilmu dan pemikiran itu. Wa man kana quwwatun, ilmu ndak ada, harta ndak ada. Apa cara? Nanando hanya daya, kekuatan. Maka Nabi menyuruh falyatasaddaqa bi quwwah, bantu dengan kekuatan kita. Apa yang kita miliki bantu. Kenapa? Ada satu hadis hadis qudsi ni bu. Apa kata Allah SWT? Innallaha fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah akan menolong hambanya selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Kalau ndak tolong dek saudara lain, ndak mau nolong lah bu, saya tidak akan tolong mereka. Jadi senawak pak, kalau dia mau nolong saudara-saudara kita, ada yang susah duit, apa bisa kita bantu-bantu. Kalau tidak tolong macam itu, tidak ada orang menolong lah bu. Penyawa semasa ini duit lagi kan, contoh lah, azab lah, tidak peduli lah bu. Allah tidak akan tolong kita. Ibu-ibunya ada dongeng dengan bu. Apa guna bantu Palestina dan negara awalnya? Itu tidak ngerti, itu kesaudaraan, satu akidah. Jadi, kalau kita bantu mereka ibu, Allah akan tolong kita. Percayalah. Kita mulai membantu itu dari keluarga kita yang terdekat. Landa kampung baru kita bantu orang lain. Karena Allah akan membantu kita selama kita mau membantu saudara-saudara kita. Oke, 2. Yang ketiga, apa ajaran Nabi? Setelah Nabi mengajarkan afsus salam wa taimut ta'am, yang ketiga ajaran Nabi ibu adalah wa tayyibul kalam. Orang Madinah, orang Makkah, hati-hati bicara yo, jangan nyinggung hati orang. Kau dibuat orang Madinah, orang Makkah, jangan macam-macam dah. Ini adalah kampung kami. Siapa macam-macam dia baca lu. Tak ada bu kata-kata itu. Orang Madinah orang Makkah, hati-hati bicara. Wa qad yurjali li jarhi safi bur'un wala bur'u lima jarhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih kan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Hati-hati ngecek. Kalau sabu nama ayah orang kesabu nanti di orang nama ayah awak. Tu tiap pagi ibu ada dalam hadis. Tiap pagi seluruh anggota tubuh awak inyo berposan ke lidah.
kaki berpuasan ke lidah, tangan berpuasan ke lidah, mata berpuasan ke lidah, hidung berpuasan ke lidah, telinga berpuasan ke lidah, kepala berpuasan ke lidah. Apa yang anggota tubuh tiap pagi dia buat aidanya lidah ya. Aida, hati-hati ngecek mu. Kalau sakit hati orang ditumbuh daya bongkaknya palo. Kena nak bongkak dari lidahnya, wanak yang dalamnya. Sudah nyebut nama ayah orang, awanak yang dalam. Nak kalau leh. Yang ditumbuh dengan dayannya palo. Waang slow yang dalam mulut dah leh. Tu tibu. Hati-hati ngecek mudahnya. Tiap pagi puasan dah bu. Oleh karena itu patawun Nabi di Madinah dah wa thayyibul kalam, elok-elok kalau bicara, jangan saling menghina, ya, jangan saling memaki, tak boleh. Ini kita adalah sama. Ini ajaran yang ketiga, ajaran yang keempat setelah Nabi sampai di Madinah, wasilul arham. Oi orang Makkah Madinah, hubungkan tali silaturahim, jangan sampai putus. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Apa ajaran Nabi dan sangat penting saat itu. Nabi berpuasa, apanya Nabi? Ya ayyuhan nas, ai manusia. Ya, ai manusia, innallaha wahid, Allah kita satu, wa abakum wahid, datuk kita satu. La fadlul li arabi 'alal ajami, enggak ada beda orang Arab dengan orang yang tidak ada Arab. Wala aswadun ila ahmarun, enggak ada beda orang hitam dengan orang merah, enggak ada beda hitam dengan orang putih, enggak ada beda hitam dengan orang yang selain hitam. Kita sama. Bedanya kata Rasulullah, illa taqwallah, kecuali yang bedanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tiada cita dulu bu. Nah nenek mama kita dulu sikut kelebihan. Awak dulu di kampung-kampung dulu betul kan sejarah dulu. Kakak boleh godang nenek mama adalah tu kena gantong kalau sudah lebu. Pakai lelo bosi, lelo bulur, seperti dan ceramah lu di apa, di Belembiang Tegal satu, Belembiang dua kan nang lah. Senang ceramah bu ni yang lelo bu coba dan tumbang, lelo kedayan, mau ada kau jawab remansan, tekanang tu dan lesu jenuh undang tu ceniku keribunya, awal apa jantung, belakang dia bu ni lelo semua senang ceramah, tu salah wajah jadi kan. Jadi ini mama tu boleh pakai lelo mama. Itu kan acara kan dimulai 1 minggu acara kan ada rapat nak kerja dah bu. Bertanya kawan le, iswa kemelatui lelo siapa? Kau sangi ada bu. Kalau orang joleh telinga, dah kata lo dah. Betul yang kampung siapa nampak kat kampung. Baca yang pokok apa? Tuti istilah dia mama ada pepatah ni mama ada yang buta puang bila suang, yang pokok pelatui lelo, yang lumpuh penunggu rumah. Lumpuh nunggu rumah bisa kakak perangun. Ada lumpuh rumah je lah. Yang buta puang bila suang nak gampang nan apa? Ni buta. Yang pokok pelatui lelo. Jadi kan acara kan dimulai dalam seminggu. Siapa nak beli pokak kampung? Laku lo orang pokak. Jadi tidak ada nak tabuang di kampung ada pak. Orang buta ke guna, orang lumpuh ke guna, orang pokak ke guna. Kepakai saudara? Orang pokak cakap ya bu, kau lelo contoh bu kau lelo kau kan dilatih ngele bu. Orang lebih lari mau kau telinga ke bu. Kau masyarakat lebih lari jauh-jauh 1 meter, dia sangit tu, sangit. Dia lebasi. Pagi cakap duduk je kan lelo dah bu nyenaan tak dengar dah lah melatui lelo dengan api okoknya bu tu nyenyak bertanya ke orangnya nampak berasa ujung dia lah melatui nyenyak dan tu dia dah bu orang nak kalu jantung mana kau lah tanya ke kenapa ada gunanya dah pak apa kaknya dah duit awak ada guna lain
tiba acara mula tu lelo, ainyo lo tak pakai. Ya, ndak takui mula tu lelonya ndak dangau dah. Nyawa nan jari telinga, takui kenya bu. Oleh karena itu tidak ada yang terbuang di tengah masyarakat. Nan pendek ada guna, nan tinggi ada guna. Nan tinggi menggantung lampu, nan pendek nyuwuk bawa meja. Kau dayan bagian dayan bawa meja kau. Yang suruh dia gantung lampu tergantung kaki dia. Tengoklah orang suruh. Ya, akan ada guna dua awak ada bu. Ada nak tabuang kan? Kalau nak ada tabuang akan diciptakan oleh Allah. Dia ada tu kan? Apa arti itu? Tak boleh mencaci maki satu dengan yang lain. Karena sudah Allah ciptakan, ada tu guna di Allah. Tak ada ciptaan Allah yang terbuang bu. Seguna seluruhnya ada gunanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, ini ajaran Nabi, tolong hubungkan tali silaturrahim. Tu apa dia bantah juga enggak Ustaz? Karena tidak merasa saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin tu bersaudara. Tak apa dia bantah? Indah asal sona dia bu. Indah asal saudaranya dia. Tu tidak bantah. Kalau muasal saudara kita satu tubuh dari awal tadi sampai ke Rasulullah, maka kita tidak akan pernah menghina, menghasut orang lain. Bapak dan ibu yang kemuliakan, nang kalimo leh. Apa ajaran Nabi nang kalimo bu? Lepas jalan sampai tadi tiba Nabi perintahkan nang kalimo leh. Apa tu? Wasallu bil laili wan niyam wan nasu niyamun. Salatlah kalian di tengah malam dikala manusia sedang tidur nyenyak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai amalan tambahan bagi kamu. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ternyata banyak peperangan di zaman Rasulullah itu pertama diperintahkan Rasulullah. Seluruh sahabat jangan ada satu orang pun yang tidak sholat tahajud malam hari ini. Terjadi di masa Umar bin Khattab ada satu peperangan kalah. Setelah dipreso Pak, lebih separuh tentaranya tidak sholat tahajud. Dah kete bagi Umar pantas kalah karena malam ini kalian tidak tahajud kepada Allah. Pertolongan itu adalah di saat kita sedang menajat kepada Allah di sebagian sepertiga malam. Maka Nabi perintahkan nang kalima dah buat bertahajudlah kalian tengah malam. Sudah tahajud ibu, apalagi kita di awal tahun sampai boleh sampai puluh 6 Hijrah, mari kita perbanyak istighfar kepada Allah. Kau ada masa lalu, kau ada kesalahan kesilapan kita. Kita akhiri kesilapan itu, menyerah diri kita ke Allah, perbanyak istighfar. Istighfar tu banyak macam. Ada yang pendek, astaghfirullah, tu yang pendek dah bu. Nah agak panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang lebih panjang lagi, namanya Sayyidul Istighfar, induk dari segala istighfar. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar sudah salat maghrib tadi, misalnya meninggalnya menjelang subuh besok, Allah hapuskan seluruh dosanya, Allah masukkan dia ke surga. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar sudah salat subuh, meninggal pulainya menjelang maghrib, Allah hapuskan seluruh dosanya, Allah masukkan dia ke surga. Bapak panjang Ustaz sampai bayi setengah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika wa alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah dia Sayyidul Istighfar. Silakan baca 2 kali sehari semalam. Ndak alun apalah tengok di internet beko rumah.
Buka Google, tulis Sayyidul Istighfar, enter. Kalau lainnya pakai baca lu pakai HP. Dalam lama soal. Mudah-mudahan kita nanti menghadap Allah nak nanggung dosa kita lah. Kalau betul kita ingin taubat kepada Allah di awal tahun ini kita mulai. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah sebenar-benar taubat. Nasuha itu sebenar-benar taubat. Kalau betul kita taubat nasuha, apa buat syarat Ustaz? Tiganya bu. Taubat nasuha ada tiganya pak. Selesai tiga kok lah taubat nasuha kita orang. Apa itu? Yang pertama an-nadamu bil qalbi, menyesal di hati. Kau salah tidak dulu ya Allah. Mencilut terompa dia datang wirid. Kau salah tidak ya Allah. Itulah maksud syirik. Kedua, kalau kita ingin taubat nasuha, iqraram bil lisani bil istighfar. Baca dari lidah kalimat astaghfirullah dan sebagainya. Silakanlah dua. Pertama menyesal, yang kedua baca kalimat istighfar. Yang ketiga, syarat taubat nasuha kamu al-i'maru alla ya'udu ilaihi abadan, bertekad tidak akan mengulangi lagi untuk selama-lamanya. Itulah yang ternyata lagu ini Pak. Rabbal baraya astaghfirullah ya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa wasi'li rizqan thayyiban fatub alaina taubatan nasuha fatub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah minal baraya astaghfirullah minal khataya. Hambamu ini datang padamu, tuntunlah kami kemana pergi. Aku tersesat di jalan ini, tak tahu lagi arah kembali. Sudilah engkau mau peduli. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Itulah dia bu. Jadi marilah kita bersama-sama dengan memperingati tahun baru Islam. Mari kita coba awal tahun ini dengan membersihkan diri kita lahir dan batin. Kita coba banyak membaca istighfar. Kalau Rasulullah kita baca, kalau contoh Nabi Debu, apa kata Rasulullah itu? Wallahi inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaihi mi'ata marra fil yaumi. Demi Allah, sesungguhnya saya beristighfar dan bertobat kepada Allah 100 kali setiap hari. Orang yang tak punya dosa, jadi jamin di Allah, dosamu Muhammad yang telah berlalu yang akan datang sudah saya ampuni, kata Allah. Semakin diampuni oleh Allah bu, semakin banyak istighfarnya kepada Allah. Kalau ingin mencontoh Nabi, paling kurang kita istighfar satu hari 100 kali. Mari kita coba tahun yang akan kita hadapi, yang sudah kita hadapi ini baru 3 hari. Mudah-mudahan nanti tahun yang akan kita jalani ini penuh dengan taubat kepada Allah, dan Allah sayang kepada orang-orang yang taubat.
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang kepada orang-orang yang tobat, Allah sayang kepada orang yang membersihkan dirinya. Inilah ceramah kita malam hari ini. Mohon maaf, selamat kita menjalani tahun baru Islam 1446 Hijrah. Selamat kita tinggalkan tahun sampai 45 Hijrah. Mudah-mudahan tahun yang telah lalu jadi kenangan, tahun yang akan datang ini jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi